Ramadan berkah Star FM 102,6 FM Satsresi suara satu kata pedung makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan AM dalam Penyambungan. Pagi Madinah pagi, sahabat Sat FM, kembali kita di Ramadan Berkah di formasi 10 sampai dengan 11. Selama 60 menit kita di Ramadan Berkah di setiap harinya, di hari Senin sampai dengan hari Jumat selama bulan Ramadan ya sahabat Sat FM. Tentunya dengan narasumber yang berbeda setiap harinya dan tema-tema yang berbeda juga setiap harinya. Sebelumnya terima kasih banyak sahabat Sat FM atas kesetiaannya dan selamat bergabung untuk kamu yang mungkin barusan bergabung bareng kita di sini. Selamat menikmati acara kita. Dan untuk hari ini sahabat Sat FM di Ramadan Berkah kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Irma Sadidola MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir. Sama-sama Kak. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai esensi Ramadan, mengenal bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Esensi Ramadan, mengenal bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran gitu ya. Ini terkait dengan tema kita ini kayaknya langsung saja. Baik, terima kasih Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'd. Pertama sekali menyapa dulu listener, para pendengar Star FM, dongan-dongan kaum yang sedang berpuasa hari ini, mudah-mudahan tetap semangat. Kita sudah melewati Ramadan ke-17, sudah melewati setengahnya Ramadan. Maka saat ini kita wajib merefleksikan bagaimana dengan puasa kita yang telah kita lalui bertahun-tahun. Ketika kita sudah umur 30, maka ketika diwajibkan itu sekitar umur 10, berarti 20 tahun sudah Ramadan itu berlalu, kita lakukan tiap tahun. Maka kita refleksikan bagaimana kita muhasabah, bagaimana puasa kita. Benar nggak udah kita pahami maknanya? Apakah seperti puasanya bocah, hanya menahan lapar dan dahaga tanpa kita paham makna di balik itu. Nah, kembali ke tema saya tadi mengenai esensi Ramadan itu untuk mengenal bahasa Arab. Kenapa saya angkat ini? Karena kita tahu bahwasanya bahasa Arab itu sebenarnya sudah masuk ke bahasanya kita sehari-hari. Contohnya takjil. Nah, itu takjil itu berasal dari bahasa Arab. Aslinya itu ajala yu'ajjilu, menyegerakan. Tapi kemudian kita artikan untuk mencari bukaan. Ngabuburit kalau bahasanya kan. Nah, jadi bahasa Arab itu sudah hampir 40% itu tertransliterasi atau terserap ke bahasa Indonesia. Maka refleksi kita di Ramadan ini adalah kenapa sih kita nggak mau mempelajari bahasa Arab itu? Jangan kita bilang berat gitu, bahasa Arab susah. Enggak gitu loh, ya kan? Yang kita standarnya aja, misalnya ya buka Al-Quran, kita baca tafsirannya. Sekarang udah banyak, bahkan di aplikasi, di medsos, di HP sudah bisa terdownload. Kita mau pakai mushafnya apa, Al-Qurannya apa, sudah ada terjemahannya di situ. Nah, yang kita harus pahami bahwasanya ini kita Muslim, maka kita harus bangga bahwa Al-Quran ini adalah sastra tertinggi yang kita punya. Ketika zaman Nabi Musa itu para kufar, para kaum kafir itu mengatakan ati bimisli, datangkan satu ayat aja seperti Al-Quran. Mereka bilang itu ini adalah karya sihir, karya penyihir. Mereka bilang, mereka tidak mau menerima ya, karena kufar itu menolak kebenaran. Mereka bilang datangkan satu ayat aja gitu. Ditantang oleh Nabi Musa itu ke kaum kufar, datangkan satu ayat seperti ini. Misalnya gitu. Dzalikal kitabul misalnya gitu. Kitab ini adalah kitab apa gitu. Nah, nggak ada yang bisa, karena mereka hanya penyair kan, penyair yang ya ibarat kata, kalau kata sekarang
Iwan Fals menciptakan lagu. Nah, syairnya itu berkaitan dengan pemerintahan. Nah, dia syair-syairnya berarti syair-syair pemerintah gitu ya kan. Nah, jadi kita akui bahwasanya Al-Quran ini merupakan sastra tertinggi umat Islam yang kita punya, dan itu tidak tergantikan, yang insya Allah harus kita jaga sampai akhir nanti melalui para anak-anak kita nanti yang menghafal Al-Quran. Nah, kembali tadi lagi bahasa Al-Quran ini udah diserap oleh bahasa Indonesia. Mulai dari kata sholat misalnya. Kita tahunya sholat. Iya. Itu aslinya bahasa Indonesia, bahasa Arab, sholatun. Artinya doa. Doa. Bagaimana sholat itu merupakan rangkaian doa untuk diri kita sendiri. Kita tahu sholat itu betulan amalan yang betul-betul ditanya pertama kali nanti ketika kubur. Karena itu tidak berkaitan dengan orang lain kan. Itu kaitannya hanya dengan diri kita sendiri. Maka bagaimana kita memperbaiki ibadah sholat kita dengan cara mencermati setiap ayat yang kita baca. Misalnya Allahu Akbar, itu sudah mulai dari mengagungkan Allah yang maha besar. Itu udah memuji Allah. Itu tidak tertekan, disuruh datangkan ke bahasa ke bahasa Inggris saja. Ya mereka menerjemahkannya Allahu Akbar. Iya kan? Allah is so God is so great. Nah itu aja. Ya kita yang menemukan Allahu Akbar, Allah maha besar, itu bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah itu pujian kan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian ada doa, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu berapa kali kita ucapin coba? Subuh 2 rakaat, 2 kali baca Al-Fatihah. Zuhur, kita cermati nggak itu ayat-ayat itu? Jangan hanya berlalu gitu aja kan. Al-Fatihahnya, bayangkan sholatnya hanya 3 detik mungkin bisa. Selama 20 tahun. Ya itu nanti urusan Allah ya, diterima atau enggak. Tapi bagaimana kita mencermati itu, setiap ayat yang kita baca itu sebenarnya kita bisa nangis. Makanya syekh-syekh itu di Mekah, di Madinah itu ketika baca misalnya tentang ayat-ayat siksa kubur, itu mereka menangis karena mereka paham gitu. Nah iya, kenapa kita nggak bisa? Toh ada tafsir. Sekarang nggak sulit ya kan, ya, begitu. Kemudian lanjut dengan sujud kita, rukuk kita. Subhana rabbiyal azim, maha Allah yang maha agung, segala maha suci Allah yang maha agung, kita agungkan lagi Allah. Kemudian dengan sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang paling tinggi. Itu udah titik terendah kita sujud kan. Tempatnya kita curhat gitu ya, ke bumi gitu ya, menyatu dengan tanah. Karena kita akan kembali ke tanah. Kemudian duduk tahiyat, Rabbil firli, duduk iftiras, Rabbil firli warhamni, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku. Itu nggak terlepas dari doa-doanya kita sendiri, untuk dirinya kita sendiri. Nah kita cermati nggak itu? Kita mau nggak kita mempelajari itu? Rabbil firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepadaku, wahdini, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, beri petunjuk. Setiap rakaat itu tidak lain tidak bukan adalah penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Jadi kenapa kita tidak mau membaca? Jadi ketika ditanya bagaimana esensi Ramadan ini, apakah sekedar berpuasa? Enggak, tadarus katanya. Nah tadarus itu kan juga mempelajari, berasal dari kata bahasa Arab, darosa yudarisu, tadarus. Jadi di situ ada kata saling belajar bahasa Arab. Kalau kita sekarang dengarnya itu setelah tarawih tadarus rame-rame kan sekeliling. Targetnya hafal khatam. Nah khatam itu juga bahasa Arab kan, ditutup. Diselesaikan selama 1 bulan itu dengan 30 juz. Nah ketika tadarus itu kita sama-sama buka ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana tingginya bahasanya Al-Quran ini yang Allah ciptakan yang tidak ada tandingannya. Kisah-kisah lain kemudian Allah katakan, memang Allah katakan dalam Al-Quran kan, Al-Baqarah ayat 185, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah memang Al-Quran ini diturunkan ya di bulan Ramadan, maka
inilah tepatnya atau saatnya kita memahami esensi Ramadan itu bukan sekedar hanya menahan imsak sampai berbuka, udah bukan itu, tapi esensi kita untuk mempelajari Al-Qur'an ini sebagai bahasa Arab. Di situ ada bahasa Arabnya, di situ ada sastranya, di situ juga banyak kaidah-kaidahnya. Allah katakan juga dalam surah Yusuf, nahnu anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah katakan sesungguhnya Al-Qur'an itu diciptakan dalam bahasa Arab memang. Ada kata terakhirnya la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Nah, memang dituntutnya itu. Jadi bukan sekedar hanya untuk dibaca aja. Nah ya. Itu yang harus kita ubah dalam hidup kita ini. Jangan sekedar baca sudah. Padahal dalam Al-Quran itu setelah tadi Allah katakan Al-Quran itu diturunkan untuk bahasa Arab agar kalian berpikir, la'allakum ta'qilun, itu kan akal. Itu dari kata bahasa Arab juga, akal. Kemudian diartikan secara kata kerja, ta'qilun, agar kamu berpikir, gitu ya, dari kata akal tadi. Kemudian setelahnya Allah katakan nahnu naqussu 'alaika, kami menceritakan pada kalian di dalam Al-Qur'an ini ahsanul qasas, cerita-cerita yang indah yang enggak ada tandingannya. Bayangkan apa yang enggak ada dalam Al-Qur'an itu. Allah menceritakan tentang Nabi Adam yang diturunkan ke muka bumi di surah Al-Baqarah. La taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam mendekati. Akhirnya diturunkan ke muka bumi. Nah, kemudian setelah itu Nabi Adam berdoa. Ini lagi yang salah satunya yang harus kita kita ingatkan kepada sesama kaum muslimin. Bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak doa yang bisa kita pakai. Kenapa nggak kita hafal? Itu udah diajarkan oleh nabi-nabi kita. Seperti Nabi Adam tadi. Dalam surah selanjutnya, dalam surah Al-Baqarah juga Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Setelah diturunkan itu doanya Nabi Adam. Tahu nggak kita itu doa Nabi Adam? Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, katanya. Nah itu kembali ke kita. Memang kita kayak gitu kan. Udah berbuat dosa, taubat. Nah biasa buat dosa lagi ya gitu. Memang turunan kita gitu ya, dari Nabi Adam gitu ya. Udah tahu salah. Nah iya, udah tahu. Karena memang Allah ciptakan hati kita tuh sebenarnya bersih. Tapi memang ada panggilan-panggilan untuk melakukan maksiat itu. Tapi insya Allah lurus lagi gitu. Ya begitu. Itulah bedanya kita sama kaum kufar tadi. Pada dasarnya semua manusia itu hatinya bersih. Nah gitu. benar. Pasti kita selalu ngajak kebaikan gitu. Enggak. Kalau misalnya saja maling atau mau mencuri, itu pasti hatinya berat untuk melakukan itu. Pasti ada penolakan. Ketika dia sudah melakukan 2-3 kali baru terbiasa. Udah gak ada lagi ragu-ragunya. Nah, tapi kalau untuk pertama kali itu pasti ini nanti gimana gitu. Ini nanti ada orang gak gitu ya kan, cemasnya itu. Ya karena begitu Allah ciptakan. Makanya setelah kita berbuat maksiat tadi, berbuat dosa tadi, diajarkan Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami mengakui kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Maka kalau seandainya engkau tidak mengampuniku, tidak menyayangiku, maka sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Nah itu aja kita baca kan, syaratnya sholat tadi kan, setelah baca Fatihah, iya baca ayat Al-Quran. Satu ayat aja sudah dari Al-Quran. Itulah sebaik-baiknya bacaan. Jangan melulu Al-Ikhlas. Di rakaat kedua Al-Kautsar. Pokoknya singkat, padat dan jelas gitu ya. Padahal ya Allah, untuk doa anak soleh aja itu Allah ceritakan dalam surah As-Saffat tentang Nabi Ibrahim yang menantikan anaknya setelah 100 tahun. Ya Allah. Sarah itu umur 90. Nabi Ibrahim umur 100 tahun. Mereka menikah setelah berpuluh tahun. Mungkin sekitar 80 tahunan lebih. Dan itu dia selalu berdoa. Dalam surah As-Saffat Allah katakan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Nah itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, gak berhenti, berpuluh tahun dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Kemudian Allah ijabah. Itu silahkan dibuka Al-Quran, kita baca kisahnya. Meleleh itu, kita nangis. Setelah diberi sama Allah, setelahnya satu ayat berikutnya Allah katakan, qala inni adbahuka arafil manami inni adbahuka. Ibrahim bermimpi Allah untuk menyembelih. Allah menyuruh
Ibrahim untuk menyembelih. Bayangkan, ini anak yang udah ditunggu-tunggu berpuluh tahun, kemudian Allah katakan sembelih. Jadi dalam hal agama itu ada yang tidak bisa kita kaitkan dengan logika. Ada ya. Contohnya misalnya berwudu. Ketika kita buang angin, kita harus berwudu kembali. Tapi tempat buang anginnya nggak dicuci. Nah, itu jangan ditanya logika kenapa begitu. Lah kenapa? Kenapa nggak pipis saja? Buang air kecil aja, atau buang air besar aja gitu. Ya lo, Allah menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada hikmahnya. Kemudian jangan kita tanyakan ke logika kita, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita jangkau. Nah, ketika Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, ternyata aku bermimpi Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Kemudian ayat berikutnya anaknya mengatakan, ya abatif alma tu'mar, kerjakan apa yang disuruh itu sama Allah. Mereka taat aja. Jadi kalau kita bilang kita udah banyak ujian, belum seberapa. Nah, belum seberapa. Terus ada lagi katanya, dibilangnya begini, lah itu kan sekelas nabi katanya. Beda. Nabi itu orang terpilih. Nah, orang terpilih. Ujiannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berbahaya. Ancamannya tuh bisa, ya cobalah kita tahu. Nabi Yunus masuk ke dalam perut, ya kan? Nabi Ibrahim dibakar di api yang menyala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, dinginkan api ini katanya. Mereka itu ujiannya tuh lebih berat karena mereka rasul ya, memang mereka pilihan. Nah, kalau dibandingkan kita ya nggak ada apa-apanya. Kita hanya susah, bukan bahaya. Hanya susah untuk diri kita sendiri aja. Ya paling hari ini nggak ada duit, saldo minus, ya begitu-begitu aja kan. Ya, dan itu sebenarnya, dan kita tahu itu jawabannya. Allah telah menjamin segala sesuatu itu. Kenapa kita mesti khawatir? Ya tapi kembali lagi manusia. Betul. Nah, jadi itu tadi banyak sekali yang kita bisa pelajari dari Al-Quran. Kita baca ayat-ayatnya. Jangan sekedar kita paham bahwa ya puasa begini, ya udah tilawah, baca Quran banyak-banyak begitu ya. Baca Quran. Kita udah khatam misalnya, kita targetkan sampai 1 sampai 15 Ramadan. Kemudian 15 sampai 30 kita targetkan, buka tafsirnya. Kita baca. Al-Quran itu dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah namanya. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang diputus. Contohnya alif, lam, mim. Nah, kemudian kita baca alif, lam, mim. Kemudian ayat kedua, rangkaian dari huruf-huruf yang diputus tadi. Dan alif, lam, mim itu tidak ada yang tahu artinya. Nah, itu udah wow banget, udah amazing banget ya kan. Kemudian ada Yasin, Alif Lam Ra, ada Kaf, Ha, Ain, Sin, Shad gitu ya. Nah, itu nggak seberapanya ilmu Al-Quran sebenarnya. Kalau seorang ulama itu harus mempelajari bahasa Arab, baik dari segi gramatikalnya, dari grammarnya, atau dari segi bahasanya, pokoknya wajib mengetahui ilmu Al-Quran, ilmu hadis lengkap itu seorang ulama. Akhirnya dia bisa menyampaikan kaidah itu, kenapa itu perintah misalnya, kenapa itu larangan. Lah kita kenapa enggak coba sebagai muslim yang sejati, ya udah buka tafsir dulu, baca dulu kisah Ashabul Kahfi. Iya kan? Ada loh di situ Ashabul Kahfi, bener loh itu. Mereka berlindung dari raja yang zalim, kemudian berlindung dalam gua. Berlembar-lembar loh itu, kita tinggal baca Ashabul Kahfi itu. Sekali duduk bisa kita baca. Dan kita takjub itu. Kemudian ada lagi cerita tentang anaknya Adam, Qabil dan Khabil. Itu saling membunuh karena dengki. Dan memang itu udah ada dari dulu ya. Sama keluarga itu iri dengki itu memang ada. Qabil sama Habil itu bunuh-bunuhan. Akhirnya setelah dibunuhnya saudaranya, dia berpikir bagaimana cara menguburkan. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Kita cari aja ceritanya. Gak susah ya kan. Sekarang itu gak susah, udah gampang. Apalagi hanya sekedar membacanya. Ya mungkin terlalu sibuk, ya kita bacalah agak 3-5 ayat misalnya, ya dari HP tadi ya kan, tinggal buka. Dah Allah janjikan satu huruf itu 10 kali lipat. Satu huruf lo baru Alif Lam Ra, udah 3 huruf kan. Nah 3 huruf kali, sejenak aja kita luangkan waktunya kita untuk membaca, kemudian membuka tafsirnya tadi, dan menambah bahasanya kita. Oh ternyata anzalna itu diturunkan ya, gitu.
Dzalika itu ya, huda itu petunjuk ya. Nah, itu kan menambah referensi kita juga, menambah bahasanya kita juga. Bahwasanya Masya Allah, takjub sekali bahasa Arab ini. Gitu. Dan kalau kita tahu artinya, pasti kita juga melaksanakan ibadahnya dengan khusyuk. Nah, benar, dicermati kan setiap ayat itu kan. Banyak yang tanya, kenapa sih aku sholatnya nggak bisa khusyuk gitu? Kan kita nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Coba kita ngerti, pasti kita khusyuk gitu ya. Jadi nggak ada yang sholatnya cuman 3 detik selesai. Iya, ada ya. Padahal ngerti ya. Kita sudah diajarkan dari kelas kita dulu MDA gitu. Udah diajarkan syarat sah sholat itu wajib membaca Al-Fatihah. Ya udah kita hafal Al-Fatihahnya, tapi kita abaikan artinya. Padahal artinya itu ya semuanya tentang kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Allah jawab lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi waladdallin, bukan jalan yang engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat gitu. Nah, itu kan doa untuk diri kita sendiri sebenarnya. Tiap hari kita baca, tiap hari kita ungkapkan. Kenapa kita nggak mau merenungi setiap ayat-ayat itu ketika kita sholat, iya kan? Nah, itulah tadi kembali lagi bahwasanya, nah iya, semangatnya kita ini ya untuk menunjukkan bahwasanya kita tuh muslim, memang benar muslim, bukan hanya sekedar Islam KTP lah ibaratnya gitu ya kalau sekarang ya. Nah, kenapa kita pas baca HP scrolling kita nggak capek gitu? Nah, kenapa pas baca ininya artinya? Cepet, iya kan? Ya. Kalau untuk meluangkan waktu HP ya sekarang tuh katanya bahkan dibuat ibu-ibu itu ya kalau zaman ini sekarang cekot itu di keranjang kuning katanya ya kan, nggak sadar dari waktu subuh sampai kedua ngeliatin live Shopee itu ya kan, tuh ada dibuat ini dibuat meme-nya gitu ya kan, plesetan-plesetannya gitu. Udah zuhur aja ternyata masih mantengin live Shopee dan belum ada yang check out gitu ya kan. Loh, kenapa nggak bisa memberikan waktu aja untuk mengenal agama kita sendiri melalui Al-Quran tadi yang sudah Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu ya. Nah itu kan, ya, kita tahu padahal sebenarnya tuh keindahan Al-Quran itu Masya Allah ya kan. Tadi kebetulan saya juga baru mengejar mahasiswa saya mengenai ilmu badi. Ilmu badi ini adalah ilmu sastra untuk Arab gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya al-jinas. Al-jinas itu adalah kalau kita kenal sama linguistik, ahlinya bahasa sekarang itu ritme. Misalnya pantun kan, jalan-jalan ke Kota Nopan. NN-nya itu jalan-jalan ke Kota Nopan, jangan lupa membeli buah. Hey, ini bulan Ramadan, bersedekah biar berkah misalnya gitu. Nah, ritmenya itu kan A B B. Nah, itu kan ditemui oleh para ahli bahasa setelah mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu udah lama, udah duluan ada ritmenya. Kita contohkan Ar-Rahman 'allamal Quran. Nah, ujung-ujungnya tuh sama nun. Betul. Nah, itu duluan Al-Quran loh itu. Ritmenya itu indah Allah ciptakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sama-sama kan? Idza samsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Udah duluan Al-Quran. Kita ini nggak kita gitu. Nggak sadar gitu ya. Alah kan nggak ke situ, nggak orang bahasa Arab misalnya kayak gitu. Iya. Lah terus siapa lagi yang mau mempelajari ini kalau nggak kita sendiri? Karena memang wahyu ini ya diturunkan untuk kita agar kita takjub. Allah katakan Iqra kepada Nabi Muhammad ketika menerima wahyu itu kan. Nabi Muhammad mengatakan ma'a Nabi Qori. Nggak bisa baca aku ya Allah, nggak bisa baca. Allah katakan Iqra. Ya. Maksudnya di situ tuh Iqra tuh bukan sekedar baca alif lam ra, bukan. Yang kita baca itu ya ayat qauliyah, juga ayat-ayat kauniyah. Kita disuruh menjelajahi muka bumi ini untuk melihat, Masya Allah, langit itu ditinggikan tanpa perlu tiang. Betul. Gunung-gunung itu sebagai pancangnya. Ketika malam berganti, itu dijelaskan dalam Al-Quran, ya kan? Ada Allah ciptakan selama seminggu 6 hari. Yang mana duluan itu memang bukan ranahnya kita, tapi Allah ciptakan wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pancangnya.
kemudian laut, marajal bahraini yaltaqiyan dalam surah Ar-Rahman. Ada pertemuan dua laut. Ada laut biru, satu lagi lautnya hijau. Di tengah-tengahnya tuh ada ininya, ada batasannya. Padahal sama-sama air. Nah Allah ceritakan kan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman tadi. Kisah apa lagi? Kisah Nabi Yusuf. Bayangkan adik-beradik kandung yang membunuh dia dibuang ke sumur. Itu dalam Al-Quran. Semua saudaranya iri, akhirnya dibuang. Sudah dibuang, ditemukan, dijadikan budak. Udah dijadikan budak, difitnah lagi sama istrinya yang memerdekakannya kan, menterinya. Allah dikatakan di situ, Yusuf bilang, kalau seandainya ini koyak qudda min qubul au min dubur, ini terkoyak dari depan atau dari belakang. Kalau dari belakang berarti Zulaiha yang menggodaku. Nah itu kaidahnya di situ kan. Nah kisah, ya Allah, Nabi Yusuf tuh dari kecil sudah dibuang sama keluarganya sampai ayahnya menangis. Keluarganya datang membawa bajunya yang dilumuri darah, kemudian dibilang dimakan singa. Dimakan singa. Ya ayah, kami nggak pulang bawa adik dimakan serigala katanya gitu ya kan. Dibuang mereka ke dalam sumur. Kenapa kita nggak mau mengambil ibrah gitu? Ya ternyata ya gitu, bagaimanapun keluarga itu ya tetap aja ada rasa dengki, ada rasa iri. Tapi ya bagaimana kita mengambil hikmahnya. Nabi Yusuf itu Nabi loh, keluarganya aja kayak gitu. Apalagi kita misalnya gitu ya kan. Ya tapi jangan sampai gitu, jangan sampai irinya kayak gitu kali. Kemudian fitnahan wanita tadi, Zulaiha memfitnah Yusuf tadi, menggoda sampai teriris tangannya. Itu ceritakan dalam surah Al-Quran. Kita mau baca apa enggak gitu aja kan intinya. Nah, bagaimana Al-Quran itu membuat kita takjub, ya Allah. Ternyata bahasan Al-Quran itu belum kita mengkaji yang lain ya, belum dari secara fikihnya. Kenapa sih sholat ini diturunkan 5 kali? Gitu. Ada kita, semua. Iya, kita tahu itu kaidah seharusnya kita pelajari kenapa tayamum gitu. Kenapa tayamum? Padahal tanah kan jorok. Iya. Betul. Abu gitu. Ada virus, ada bakteri gitu. Taharah itu untuk membersihkan. Ternyata tayamum disuruh pakai tanah yang jorok gitu kan. Nah, itu ada secara fikihnya kita harus mempelajari itu. Jangankan ke situ ilmunya kita sampai ke sana. Ya udah cukup aja dulu esensi Ramadan yang datang ini, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan di bulan yang suci ini. Kita tahu itu, udah tahu diturunkan di malam Lailatul Qadar, udah paham itu. Bocah umur 5 tahun udah paham itu Al-Quran diturunkan. Sekarang itu orang berlomba-lomba membuat sekolah tahfiz untuk menghafal Al-Quran sebagai upaya agar ini tidak hilang. Karena memang Allah bilang pertama kali nanti kiamat itu Al-Quran ini diangkat. Nah ketika ini diangkat, maka apa lagi yang bisa dijaga? Ya hafalan-hafalan tadi di para penghufaz, para penghafal tadi, agar agama ini tetap terjaga, syariat ini tetap dijalankan sesuai dengan tuntunannya gitu ya, sesuai dengan aturan yang ada yang Allah bilang, baik dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Baik sahabat Sot FM, di Formasi 41 menit lepas dari pukul 10 pagi, memang sangat menarik sekali ya pembahasan kita di hari ini. Nah sahabat Sot FM, sebelumnya kita ke jeda dulu untuk sementara ya. Tetap bersama kami di Ramadan Berkah. Ramadan Berkah Star FM 102,6 FM Satresi, suara satu kata penuh bakal pasti selalu di hati. Baik sahabat Star FM, di Formasi 47 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita masih di Ramadan Berkah. Sebenarnya nih Bu, ya kita buka interaktif bersama pendengar untuk menanyakan langsung ke narasumber kita ya, mengenai tema kita atau di luar tema juga boleh. Nah ini sudah ada pesan yang masuk nih Bu ya, dari pendengar setia kita yang ada di kawasan Puncak katanya. Jauh. Oh di sini puncaknya puncak Sorik Marapi. Benar. Bukan puncak Bogor ya. Katanya gini nih, Bu, aku mau nanya gimana sih caranya untuk bisa memahami Al-Quran
gitu katanya Bu. Iya. Gimana caranya? Masya Allah, ini udah ada niatnya ya, Udah ada niat. untuk memahami Al-Quran. Nah, untuk yang sudah bertanya, mudah-mudahan Allah meneguhkan istiqomah untuk mempelajari Islam ini secara kafah, secara sempurna. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus meluangkan waktu yang pertama. Memang untuk belajar itu harus memberikan waktu yang khusus, kesempatan untuk, misalnya nggak usah perlu banyak-banyak. Ba'da subuh misalnya, setelah sholat subuh, luangkan waktu 10 menit aja. Kita buka Al-Quran, kita buka dari kata surah yang pertama Al-Fatihah. Kita buka tafsirnya juga. Nah, saran saya memang itu. Kita kalau beli Quran itu Quran yang ada tafsirnya aja sekalian. Karena kita bisa langsung baca artinya. Jadi kita baca Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama misalnya kan. Nah, langsung kita lihat tafsirnya. Nah, di tafsirnya kita baca segala puji bagi Allah gitu kan. Nah, segala puji itu apa ayatnya? Apa katanya? Alhamdulillahi bagi Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, setelah kita membuka tafsir tadi, kita luangkan waktu, kita buka tafsir, kita baca ayat per ayat. Itu mudah-mudahan kita makin takjub, makin kagum terhadap isi Al-Quran ini. Seperti yang saya katakan tadi, ketika masa zamannya. Jadi kita tahu kan, kitab itu diturunkan pada setiap zamannya kan. Kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Zabur. Tapi itu tidak selengkap kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang kompleksnya, dari segala permasalahan hidup gitu ya, yang bisa menjawab segala permasalahan hidup kita hingga akhir zaman. Itu ceritanya dari Al-Quran tadi, dalam Al-Quran tadi. Nah, setelah kita membaca tafsirnya tadi, kita baca per kata-kata misalnya kan, per kata. Kalau anak bahasa itu kita mengkaji misalnya kata lawan antonim dalam Al-Quran gitu ya. Mau tak mau dia harus duduk kan, harus duduk di dalam membaca Al-Quran itu sendiri, kemudian memegang tafsirnya. Karena dia mau menghitung lawan kata gitu dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya siang dan malam, kalau dalam bahasa Arab lailun wan nahar gitu. Nah, langit dan bumi, as-samawat wal ard, itu selalu berdampingan Allah ciptakan ya. Minas sami wal basir, pendengaran dan penglihatan gitu. Nah, setelah kita baca tafsirnya tadi, kita baca nih, oh ternyata Rabbun itu Tuhan. Nah, kita kan nambah literasinya kita tadi, kan nambah kosakatanya kita tadi. Memang ini yang susah, jiwanya kita untuk membaca tafsir tuh nggak ada gitu. Karena kita cukup baca udah. Bahkan mungkin sekarang baca itu udah jarang juga ya kan. Padahal Al-Quran ini sering dijadikan mahar. Sebuah mushaf Al-Quran dan seperangkat alat sholat tunai katanya kan. Dan nikah udah dipajang doang di lemari, nggak dibaca-baca lagi, berdebu lah si kawan ini Al-Quran ini ya kan. Nggak pernah sempat ada waktu untuk membaca. Padahal Allah ciptakan 24 jam Al-Quran ya Allah. Duduk sebentar aja. Atau misalnya susah buka ini tadi, saya bilang tadi kan di HP ada, tinggal di download aplikasinya, kita buka, kita baca. Bahkan di aplikasi itu di HP itu bisa kita zoom. Seberapa besar kita bisa baca. Iya, betul. Ayat-ayatnya. Ayatun berarti ayat gitu. Anzala berarti turun. Malaika berarti malaikat. Itu kembali tadi ya yang saya katakan bahwasanya bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Arab itu hampir 40%. Ada 2.000 sampai 4.000 kata. Misalnya fikih, ya itu dari kata bahasa Arab. Ibadah dari kata bahasa Arab. Salat, doa, zikir, semua itu. Masjidun itu dari kata sajadah yasjudu, sujud, tempat sujud. Kemudian masjidun, kita bilang masjid. Sholat yusolli, sholat. Tempat lebih kecilnya namanya musola, tempat sholat. Nah, itu berasal dari bahasa Arab. Lebih lebih familiar sebenarnya kita dengan bahasa-bahasa yang gini ya kan. Jangan nanti misalnya udah mau umroh gitu ya baru belajarlah dikit.
Perlu tawar menawar barang di sana ya kan. Belajarlah dikit, paling tidak tahu menawar gitu. 100 apa bahasa Arabnya 100 dikurangi setengahnya 200 kayak gitu-gitu aja ya kan. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Kita harus ada ruhnya kita, harus ada semangatnya kita, harus ada niatnya dari diri kita sendiri untuk mempelajari. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Itu ya tadi ya. Memang harus meluangkan waktu. Memaksakan diri. Untuk ibadah itu memang harus memaksakan diri. Kalau tidak dipaksa ya nggak akan terbangun-bangun kita. Jadi gitu dari sholat malamnya ya. Jadi gitu contohnya. Ya dari teman kita dari Puncak tadi ya sudah paham lah ya. Tergantung diri kita masing-masing gitu. Kemauannya kita, kemauannya dulu ada nggak gitu. Nih tadi kalau dari pertanyaannya udah ada kemauannya. Udah ada. Makanya dia mau tahu caranya gimana gitu. Allah, iya. Kalau misalnya susah ya udah bergabung dengan sekarang itu nggak susah. Banyak kok. Ya. Dulu kita ada one day one juice tuh dulu ada tuh. Yes, kemudian ada one day one ayat mau doa. Nah itu bergabung dengan kayak gitu ya kan. Kita baca misalnya kita baca 2 lembar ya sama tafsirannya kita buat kan ke grup yang kayak gitu. Betul. Jadi banyak caranya sebenarnya gitu. Ini ada satu lagi nih ya. Sebenarnya udah mepet waktunya. Oh iya. Tapi satu lagi nih ya. Boleh. Katanya ya ada teman kita Nur di seputaran Panyabungan. Luar biasa sekali pembahasan dari narasumber kita katanya. Saya ingin bertanya, mau dong tips Bu belajar bahasa Arab biar mudah dipahami gitu. Bukan bertanya sih katanya. Cuman pengen tahu aja nih tipsnya gimana biar mudah dipahami dalam belajar bahasa Arabnya gitu. Intinya bahasa Arab itu adalah kita udah tahu hijaiyah. Udah itu aja kan sebenarnya intinya. Tanpa perlu kita tahu sebenarnya kalau kita bilang tuh lebih susah loh susunan bahasa Arab ini daripada bahasa Inggris misalnya ya kan. Kalau bahasa Inggris itu kata kerja yang sedang dilakukan tinggal tambah ing. Misalnya stand berdiri ditambah ing sedang berdiri. Kalau bahasa Arab tuh nggak gitu, beda, berubah dia lagi bentuknya. Berubah timbangannya. Kalau dalam bahasa Arab namanya wazan kan, berubah timbangan katanya. Ya nggak usah ke situ dulu, jangan mikirkan itu susahnya dulu. Kita kita ingatkan dulu bahwasanya bahasa Arab ini bahasa yang sangat diagungkan karena itu merupakan sastra tertinggi tadi dari Al-Quran tadi. Maka harus ada effortnya dari kita untuk belajar itu karena ya ini bahasanya surga. Kita udah dikasih kisi-kisi sama Allah. Nanti di dalam kubur itu ditanya man rabbuka, pakai bahasa Arab loh, bukan who is your God. Bukan bahasa Inggris kan, apalagi bahasa Indonesia. Siapa Tuhanmu? Isi di Tuhanmu gitu ya kan. Nah, ya sebenarnya itu plesetan ya, maksudnya tuh plesetan ya. Kalau saya bilangkan ke mahasiswa ke yang saya ajarkan itu kenapa kita harus belajar bahasa Arab, ya ini bahasanya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memfamiliarkan bahasa ini gitu. Dan ini sudah Allah ajarkan dalam kepada Nabi Adam. Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Aku yang mengajarkan, kata Allah, kepada Nabi Adam setiap nama benda ini. Jadi diajarkan ini namanya pohon nih, bahasa Arabnya sajaratun gitu. Nah itu udah diajarkan pertama kali kepada Nabi Adam. Berarti ada itu bisa kita gitu. Karena Allah udah mewahyukan akal ini agar kita mudah memahaminya tadi. Karena itu tidak sebagai bahasa Arab ini tidak sebagai bahasa komunikasi kita aja. Makanya kita susah ya agak lihatnya agak danger aja, ngeri gitu ya kan. Betul. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya cukup sekilas saja kita tahu ya, tadi saya bilang cermati aja misalnya ayat-ayat sholat, subhana rabbiyal azimi, cari Google Translate, ya kan, udah cukup tahu kayak gitu aja udah masya Allah itu udah. Kemudian tiap hari kita tambah misalnya kosakatanya, misalnya tadi 2 ayat misalnya gitu kan, kita sangkut sama kita 3 atau 4 kosakata, udah keren kali kan. Lailun itu malam, nahrun itu siang, naharun itu siang, subhana itu maha suci, alhamdulillah itu segala puji, kayak gitu. Nah, sebenarnya karena kita nggak ini aja, karena kita nggak ada
usaha untuk gitu aja. Setahu saya bahkan untuk grup-grup WhatsApp itu udah banyak untuk belajar orang yang di luar basicnya tanpa pondok misalnya, atau di luar pernah dia belajar itu. Sekarang banyak grup-grup WA yang belajar tentang bahasa Arab. Cukup misalnya kita tahu bertanya kabar itu kaifa luka, kemudian bilang terima kasih itu syukron, jawabnya bagaimana afwan, udah kan, cukup kayak gitu aja sebenarnya kan. Kalau kata yang setiap hari-hari kita pakai aja dulu ya kan. Ismun itu nama misalnya kayak gitu, marhaban selamat datang ya kan. Kalau di umroh itu dulu disepelesetin kalau orang Indonesia itu menawar bilangnya halal katanya. Boleh nggak gitu kan, tapi dilarikannya ke halal. Kalau pedagangnya bilang haram katanya berarti nggak boleh. Nggak deal berarti. Karena orang Indonesia cuma taunya itu halal haram. Nah, ya. Terus dia tunjukin pakai tangan. Misalnya 100 kan, ditawarnya 50. Ditutupnya nih, tinggal 5. Halal kata dia. Nah, orang Indonesia gitu. Tapi ketika cobalah kita ketika kita tersesat, lupa kamar gitu ya. Paling tidak kita tahu bilangan dalam Al-Qur'an gitu ya kan. Al-Qur'an bahkan angka-angka sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu. Ketika Nabi Yusuf melihat ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf itu melihat ada 11 bintang katanya. Kemudian dia bertanya, apakah aku harus bersujud kepada yang bintang ini? Gitu. Tapi ketika pagi dia hilang. Nah, dia kan istilahnya kayak mana kita tahu kalau itu ternyata bilangan aja udah ada loh dalam Al-Qur'an itu. Ya kita baca tafsirannya tadi kan. Nah, secara kita baca tafsirannya, kita baca Al-Qur'annya berarti kita sudah belajar bahasa Arab. Gitu ya. Jadi enggak ngeri gitu ya, danger ya, bukan monster ya. Dan nggak melulu harus memang privat gitu. Iya, nggak mesti. Dan masya Allah, bahkan ada yang meluangkan waktunya untuk kayak gitu, belajar les privat khusus. Itu luar biasa lah ya itu. Tahulah kita artis-artis yang udah hijrah. Nah, terbaru itu Ivan Gunawan kemarin. Ada di share di Instagram Ivan Gunawan dia sudah hijrah. Maksudnya belajar bahasa Arabnya itu mustasfa, itu diajarin sama gurunya langsung. Mustasfa artinya rumah sakit gitu. Yang udah hijrah tuh Tengku Wisnu kayak gitu-gitu. Mereka ya belajar memang bahasa Arab. Sebenarnya alhamdulillahnya sekarang memang udah jadi tren loh. Nah, hijrah itu. Apalagi sekarang via medsos kan, TikTok. Kita tahu lagu-lagu sekarang Bisorohah Qalbi Albiya. Betul, yang lagi viral top itu kan syair Arab. Iya betul. Alhamdulillah sih sebenarnya ya. Itu ada keuntungannya melalui juga. medsos itu kan. Lagi naik daun ini bahasa Arab sebenarnya. Itu bahasanya kita loh gitu ya kan. Ketika kita misalnya baca salawat Nisa Sabian tadi, kita baca artinya bener nggak ini salawat? Ternyata lagu cinta-cintaan misalnya begitu. Nah, kita udah dapat pengetahuan kan dari situ. Itu baik. tadi. Memang sangat menarik sekali ya sahabat STFM. Sebenarnya kurang sih waktunya ya untuk membahas ini. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu kita bertemu. Terima kasih Ibu yang sudah sama-sama Kak. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih sahabat STFM sudah mendengarkan. Jangan lupa terus mendengarkan Ramadan Berkah di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 10 sampai dengan jam 11. Terima kasih banyak. Saya Feby harus pamit dari acara ini. Feby pasti selalu di hati. Start FM Ramadan Berkah, berbagi kebahagiaan. Start FM.